Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wal 'udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi thayyibin at-tahirin salat alis samawati wal ardin fi kulli lamhatin wa nafasin bihamdillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan saat malam ini kita masih mampu melaksanakan tugas pengabdian kita bersama-sama hadir tempat yang suci dan mulia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, tempat yang suci, tempat yang dicintai oleh hamba-hamba Allah yang dekat di kalangan para malaikat, juga tempat yang sangat dicintai oleh hamba-hamba Allah yang ingin dekat di kalangan manusia untuk bertobat, melaksanakan ibadah, mencari fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang diutamakan dan diperlukan sebagai bekal setelah dia tiada di dunia, meninggalkan dunia. Janji-janji Allah yang begitu berharga yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, beribadah, mengisi hidup ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jemaah sekalian, mohon maaf karena seperti inilah kayaknya diatur dalam jadwal yang berhalangan ya, bila dia dapat mengisi sudah ditugaskan secara bergiliran untuk mengganti. Saat ini ya Dr. Tunggul Salahuddin Solah yang dapat hadir, maka tugas itu diberikan kepada yang sendiri ya. Besok umpamanya ada berhalangan, maka bergiliran Ustaz Tajmuddin yang akan mengganti itu. Ya, mari jamaah sekalian, saya secara khusus untuk membacakan kitab agar tidak tengambal ngaji terusnya, agar tidak keruan. Jadi agar desa dua ada ya jana entah pidato doang adalah. Saya bawakan kitab Irsyadul Ibad namanya, ila sabilir rasyad. Irsyadul Ibad artinya tuntunan bimbingan hamba-hamba Allah ila sabilir rasyad, menuju jalannya lurus. Nah, di sini berisikan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, keyakinan, tauhid, kemudian
membahas juga tentang masalah fikih syariah, ya. Masalah syariat, tata krama, cara-cara di dalam melaksanakan ajaran Islam, ya. Kemudian juga membicarakan masalah tasawuf, ya. Tasawuf ini membicarakan masalah-masalah berkaitan dengan keindahan di dalam beribadah, masuk dalam kalimat ihsan. Ihsan, iman, Islam dan ihsan. Ihsan ini memperhalus lebih dalam, ya, lebih murni di dalam beribadah, sehingga membicarakan masalah ketulusan, keikhlasan dari sangat tinggi posisinya. Katakanlah umpamanya di dalam ungkapan Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan ijtihaduka bima dhumina laka wa taqsiruka bima thuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kata-kata hikmah oleh Ibnu Athaillah, kesungguhanmu, artinya kesungguhanmu benar-benar kamu serius artinya terhadap apa yang sudah disediakan, yang sudah dalam jaminan. Kesungguhanmu serius sampai bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan, mencari apa yang sudah disiapkan dalam jaminan. Sementara taksiruka, kelalaianmu, kelengahanmu terhadap apa yang diperintahkan, dalilun, bukti, ya. Sebagai bukti pertanda, itu artinya alantimasil basirati, atas butanya mata hati minka yang ada pada dirimu. Nah, itu contoh begitu dalam tinggi, ya. Padahal kita bersungguh-sungguh sangat kita perlukan untuk bekal dunia, tetapi dorongan tasawuf ini memang benar-benar apa yang sudah disiapkan oleh Allah. Kadang-kadang karena kita tidak melihat secara nyata oleh mata kepala, jadi kalau kita tidak rajin berikhtiar, dari mana kita akan mendapatkan walaupun dunia, padahal menurut ulama sudah disiapkan, dan memang benar sudah disiapkan jamaah. Sudah ada bekal, kita diciptakan Allah hanya untuk ibadah, sementara bekal yang diberikan berupa kekuatan, kesehatan, ya, berupa makanan, minuman sudah ada. Namun manusia ternyata habis waktunya hanya terus mengejar keperluannya, kepentingannya yang hanya untuk dunia. Kapan untuk kehidupan setelah dunia yang selama-lamanya? Sehingga dikatakan kalau seperti itu manusia benar-benar buta mata hatinya. Jadi benar jemaah, ya. Apalagi di narak bayu, wahai malah hidup di narak doang hidup hatinya. Melintas doang, berdua-dua melintas lompat, berpikiran dengan ngabdi. Nah, malang pun dia segan tinggalan dunia ini. Nah, jadi betul-betul memberikan kesadaran tasawuf itu. Nah, jemaah sekalian, baiklah saya, ya, mengajak kita semua untuk menelaah kitab Irsadul Ibad, ya. Ini disusun oleh Imam Al-Faqih Al-Alamah Ahmad
Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malabari Asy-Syafi'i. Banyak di sini memberikan kita amalan-amalan yang harus kita amalkan, katakanlah, ya, terutama setelah sholat umpamanya. Di dalam sebuah hadis beliau menyebutkan, dan ini sering kita dengarkan, akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadidu imanakum qila wa kaifa yadidu imanana ya Rasulullah qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi pernah mengatakan, baharui imanmu, jangan biarkan ibaratkan pakaian itu bulat, ya, kotor, ya, gelap, jangan biarkan kotor, sampai terus diperbaharui biar mengkilat terus bersih. Kila kaifan jadi imanana ya Rasulullah, lalu bagaimana kami membaharui iman kami ya Rasulullah, caranya bagaimana? Qul aksiru min qawli la ilaha illallah, katakanlah ya la ilaha illallah, artinya diperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'allah. Itu tambahan oleh Dr. Said Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar yang sudah datang berziarah ke Pancor, yang sangat disegani oleh orang Wahabi, doktor dan keturunan Sayyid Usmani, yang alimnya luar biasa, disegani. Dan dia memiliki pesantren, katakanlah orang yang belajar di situ ditanggung makan minumnya, terima alim, katakanlah wajib alim sampai begitu dia, dan hanya kepada beliau ngaji, tidak boleh kemana-mana, tetapi selektif, diseleksi bagaimana kemauannya, benar-benar ada ndak kesungguhannya, ya. Selain kecerdasannya, benar-benar disiplin, ya. Perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambahan tadi, satu kali membacanya seperti merabah sederhatan kali, sekali lagu dit wo hitung si luwek artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasul fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kali nafas, paham, setiap detik, fi kulli lamhatin adalah fi wasya'allah, dan sebanyak kekuasaan Allah. Tidak bisa kita hitung artinya satu kali ucapan, karena sangat, ya, tinggi kalimat yang satu kali dibaca, kemudian dengan angka sebanyak kekuasaan Allah, dengan jumlah sebanyak napas setiap saat, wah, tidak bisa dihitung. Nah, karenanya sangat kita perlukan pada akhirnya di situ kita baca, kita jadikan sebagai amalan, sebagai penutup, katakanlah, untuk mengakhiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'allah, sempurna. Nah, kemudian wasyakhani an Utsman ibn Malik radhiyallahu anhu, inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
masuk neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia bermaksud semata-mata menginginkan ridhonya Allah. Jadi kalimat ini sangat gampang sekali dibaca, tetapi begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sulitnya sampai neraka yang selalu kita mohon agar jangan sampai kita menemukannya, jangan sampai kita malah bahasa sigan mampirnya lalu malah sondak ndak gati kita tak semikirangka minimal katanya 7.000 tahun minimal saya susah mikirkannya anak satu hari saja 1.000 tahun di dunia ukuran lamanya. Subhanallah semendak doang api sini sangtu panasnya. Tetapi kalimat ini sebagai andalan kita, tempat bernaung berlindung, la ilaha illallah. Jangan pernah bosan membaca la ilaha illallah. Ternyata disitulah artinya mempat lidah punya posisi yang tinggi, hanya sendiri yang menggerakkan sehingga terlindung dan selamat dari siksa neraka. La ilaha illallah, hanya satu. Sudah bisa tertebus kesalahan-kesalahan yang pernah keluar dari ucapan, juga yang pernah terlanjur barangkali sengaja melakukannya dengan perbuatan kaki tangan dengan la ilaha illallah. Haram, tetapi perlu jamaah sekalian kita memahami lebih dalam, mengkaji lebih dalam. Begitu gampangnya masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ini pemahaman, memerlukan pemahaman yang sangat luas sesungguhnya. Kalimat yang begitu indah ini namanya kalimatul ikhlas, murni bersih sama sekali hanya Allah. Karena begitu bersih, murni dan indah, maka jangan sampai ternoda kalimat yang indah ini, dikotori kata-kata yang indah ini, la ilaha illallah ini sangat mahal dan sangat berharga sekali. Jangan sampai dikotori, benar-benar dipelihara dan dijaga dengan perilaku perbuatan-perbuatan yang akan bisa mengotori ucapan la ilaha illallah, akan bisa mengganggu la ilaha illallah, akan membuat murka la ilaha illallah. Jangan sampai, nah ini di situ konsekuensinya. Jadi terus kontrol, selalu menjaga. Begitu kita ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah sanggup sepenuhnya untuk patuh dan taat, mengindahkan apa saja yang diinginkan dan diridhai Allah untuk dilaksanakan dan menjauhkan larangan-larangan yang ada. Dan kita yakin bila diperintahkan itu karena kemaslahatan untuk diri kita. Tidak ada sama sekali kepentingan buat Tuhan, buat Allah. Bukan karena semakin kita rajin beribadah, tunduk dan patuh, semakin tinggi kebesaran, kekuasaan, tidak. Memang Allah pacu panjatnya selalu berkuasa. Lagu ampun sulit terpacu istiqomah akan diselamat tentunya. Tidak
ini bahaya. Bila dilarang pasti akan membawa bencana. Jangan sampai kamu melakukan. Harus benar-benar ingat kembali kepada la ilaha illallah. Subhanallah. Selanjutnya Ibnu Asakir an Aliin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Jibril, kata Nabi, aku pernah diberitahukan oleh Jibril, datang kepadaku, kata Nabi, qala yaqulullahu ta'ala, kata Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni, faman dakhalahu amina min azabi. La ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah itu, hisni, itu adalah bentengku. Maka siapa yang masuk ke dalamnya, amina min azabi, aman dari siksaanku. Jadi kita optimis, jemaah. Membuat kita jangan sampai terlalu berlebihan terus ngumi, jemaah, sampai dia nak angan temaran nginem, dia pidam dia tak tahu makan ngumi, siksa kubur dia mah siksa seret. Ya Allah, kalinda aku jadi manusia seakan-akan menolak. Kalau sekali-kali sumpah, nah jadi tidak seperti itu. Optimis kita, tapi benar-benar tertanam di dalam hati kalimat la ilaha illallah ini benar-benar sangat tinggi yang harus kita miliki dan kita tanamkan di dalam hati. Selalu la ilaha illallah itu bentengku, siapa yang masuk di situ aman dari siksaanku. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ahlullah, artinya ahlul la ilaha illallah, yang memang kita dinyatakan sebagai profesi, ya, memiliki profesi yang tinggi tentang la ilaha illallah, hanya mengenal la ilaha illallah. Wa Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu, laysa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'athallahu yaumal qiyamah wajhu kal qamari lailatal badri walam yulqa li ahadin yawma idzin amalun afdalu min amalihi illa man qala misal qawli aw zada. Menurut At-Tabrani diriwayatkan dari Abi Darda, tiada seorang pun hamba, tiada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, bahkan dia tersuai berlagu kadang-kadang ngajar ya becatnya doang akan lalu 1000. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadari, tidak dihayati kalimat la ilaha illallah, hanya mengejar, ya. Jadi kuantitasnya saja ulabasan, tidak berkualitas, tidak direnungkan yang diucapkan itu. 100 kali mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ukuran cepatnya jangan sampai tidak kedengaran hurufnya jelas. Ya. Sebab ada yang hanya Allah saja yang kedengaran. Jadi tidak seperti itu. Pernah itu sampai ya walaupun pada sempat itu jauh dari dakwah kayaknya.
Saya dengar di Sekotong pernah ada seperti itu. Allah doang kata Allah. Lo. Kamera kayak ini Bapak. Orang yang baca la ilaha illallah 100 kali, Kamera kayak ini. Allah akan bangkitkan nanti dari kemudian, dari kiamat. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Luar biasa ternyata amalan ini, ya Allah. Apalagi lu amal selain nenek doang terboleh, wah ya Allah karim. Belagu kita perlu juga banyak amalan-amalan. Tapi ini adalah seakan-akan Sayyidul Amal, penghulunya, Sayyidul Zikri. Lailatul Badri seperti bulan purnama. Walam yurfa jahadin yang maizin amalun, tidaklah diangkat pada hari kiamat nanti buat seseorang suatu amalnya, tidak akan diangkat amal seseorang nanti ya pada hari kiamat itu. Abdalu, yang lebih utama, lebih abdal min amalihi, dari amalannya, illa man qala bisa qali au zada, kecuali amalan la ilaha illallah, amal yang paling tinggi posisinya dan paling utama diangkat. Subhanallah. Wa ibnu Majah an-Numihani radhiyallahu anhu qala la ilaha illallah la yasbuka amalun wala tarku zaman. Banyak sekali perawi hadis, sahabat-sahabat mengamalkan hadis tentang la ilaha illallah ini. Kalimat la ilaha illallah tidak ada yang mendahului, yang mengatasi keutamaannya. Wala tarku zaman, mengamalkan membacanya bersih kesalahan dosa-dosa kita. Wan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berasal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, ya Rabb allimni syai'an azkuruka bihi, faqal qul la ilaha illallah. Faqala ya Rabb kul ibadika yaqulu hadza innama uridu syai'an takhussuni bihi. Faqala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Biasa ini Nabi Musa katanya diceritakan bahwa dia pernah bertanya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, coba beri aku, ajari aku sesuatu yang bila aku menyebutmu dengan sesuatu itu, ajari aku, beri aku sesuatu untuk kujadikan sebagai zikirku kepadamu. Azkuruka bi, untuk aku jadikan sebagai zikirku kepadamu. Mohon ya, dan ajarkan aku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai zikir untukmu. Faqala, Allah katakan, qul la ilaha illallah. Cukup sudah kamu katakan la ilaha illallah. Jadikan sebagai zikir untuk ingat padaku. La ilaha illallah. Itu sudah jadi amalanmu. Kalau kamu berzikir, baca la ilaha illallah.
Lalu Nabi Musa, karena ini kalimat yang gampang, mudah sekali, kayaknya puas. Ya Rob, ya Allah, kul ibadika ya kul, ini akan selalu panjang dia tahu. Nggak bahasa. Nggak pendek tahu panjang dia, selainan milih aku ni, aduh, orang tahu dia selalu tahu ini jana, nggak bahasa. La ilaha illallah dakuna minum pada ni terselainan milih aku ni jala selalu tahu ni ya Allah kan. Ruan Musa dugaan orang kalimat ni ruan buat bahasa ni. La ilaha ya kulu sampai Allah katakan innama uridu syai'an. Ya, Nabi Musa mengatakan aku ingin, sesungguhnya aku ingin sesuatu yang takhussuni bi, yang khusus. Ada zikir khusus. Kamu sebut selaput tahu khusus untuk aku, ambil yang tidak lupa ada sih dengan. Wah, luar biasa. Pokoknya ya Musa, Musa, dengar akan mereka tahu. Lau anna samawati sab'ah wa amirahunna, seandainya sapu langit sampai 7 lapis bersama isinya, gairi selain aku, malaikat-malaikat yang ada sebagai penghuni langit, wal aradina sab'a, demikian pula bumi sampai 7 lapis bumi saya 7 ju'ilat langit bumi 7 lapis dijadikan, ditaruh, dilepas di satu timbangan, wala ilallah pikapatin, kemudian kalimat la ilaha di timbang yang lain ada ditimbang beberatan bumi langit sipa ke-7 rampin barang kalimat la ilaha illallah lama lat bina la ilallah, jauh berat kalimat la ilaha illallah barang bumi langit sipi 7 rampin sini jauh hati dunjat jamak datin sini seberatnya. Nah, jadi ini akan tak semacam ngodak-ngodak kalimat ada sekali doang luar biasa, apalagi berkali-kali, 100 kali dia tanda dia sesuai tempat ya. Nah, bahkan sampai 1000 kali, apalagi terus. Ada kadang-kadang kita menemukan nikmatnya kalau lama sambil la ilaha illallah. Ada praktik ulama jadi membacanya sampai kepalanya digelengkan, la ilaha illallah, illallah ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang dah akan dinelui luwe lagu becat pilihan 100 lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, becat 10 kali lagu la ilaha illallah, lebih afdal yang 10 itu karena diiringi dengan penghayatan la ilaha illallah ya. 11 kali 10 kali 10 kali ya. Merangkul biasa masih bengi itu Imam Tene pontak-pontak kalau berjamaah memang pontak-pontak. Nah, merai jamaah ayatnya pendek, zikirnya pendek, doanya pendek, ganti kan krem becat duduk angwa. Nah, jadi jadi apa jual lah gitu. Lamun temene belum biasa-biasa. Salat sunat ya. Jadi ende nyaleh-nyalehang imam waswe tahiyat masih dong sujud enggak. Untuk lawan batal salatnya. Bab ada kadang-kadang kada becat salam masih doang susut apa yang bacaan dorong deh. Nah, tidak seperti itu, tidak benar. Diberikan kemudahan kita oleh agama biar bisa dinikmati dan melaksanakannya
khairul amal adwa wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling abdul, yang paling bagus katanya tetapnya yang perlu. Dakan dia neluh lagu tetap. Nah, terus semendak-mendak lagu tetap. Nah, jadi lamun si belo-belo lamun kuat lebih hebat lagi lah. Lagu mesa-mesa. Bukan semua orang yang mampu. Nah, jadi kalau sendiri katakanlah kamu sholat sunat di rumah. Sholat sunat di rumah lebih abdul. Kumbeknya tersembahyang sunat di masjid, setelah Jumat di masjid, setelah sholat isya di masjid, menunjukkan barang datang balik, barang kelontok dia tengok sembahyang, tu pondok timbat deh. Nah, yang foto asal sudah ya foto gawe di masjid, sunat di rumah boleh abdul. Nah, lalu ya di masjid lah bab terjadi. Jadi di rumah kadang-kadang kita enggak bisa ngerjakan dari kosong jadinya. Nah, jadi ini kalimat la ilaha illallah ini sangat tinggi. Halus ini menjadi amalan yang inti, amalan inti katakanlah, amalan inti. Ya. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu an zurriyati. Kemudian riwayat Abu Ya'la. Alaikum bila ilaha illallah wa istighfar wa aksiru minhuma fa inna iblis qol ahlaktun nas bizunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar falamma raitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsibun annahum muhtadun. Nah, ini sering kita dengar hadisnya dan sering disampaikan, mestikanlah dirimu, tetapkanlah dirimu, perlukanlah membaca la ilaha illallah wa istighfar, dan perlukan istighfar la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, perlukan sekali. Berdoa kita mohon perlu memang, lagu enggak keperluan doang miliaran dan wah memuji, tidak pernah tidak pernah dia bersihkan diri, tidak pernah nyatakan diri sebagai hamba yang hina dina, yang rendah banyak dosa, tidak pernah langsung lunas ditesemel ngendeng dia tuah ngadu diri. Nah, sebenarnya seperti itulah peserta manusia. Kita puji Allah Subhanahu wa taala minimal alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi puji yang lain. Setelah kita aku diri bersalah, apalagi kita baca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika masatatu a'udzuka min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa bi faghfir li wa la ilaha. Itu yang kita baca pada sujud terakhir sunat, salat sunat. Wah, dono kalau kita salat tobat, salat sunat tobat, sujud terakhir di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebelum kita mengajukan permohonan apa sih tendang bareh umpamanya Rabbana hablana min azwajina, supaya kita mendapatkan rumah tangga yang bahagia, selalu rukun dan sebagainya, mendapat turunan yang membanggakan, zuriat yang soleh-solehah. Rabbana hablana min azwajina. Tapi setelah kita menyatakan diri hina di hadapannya, zalim, banyak dosa, baca istighfar, baru kita mohon. Nah, itu urutan-urutan dari segi etika. Wah, cukup. Dari segi etika kita di dalam bermunajat kepada Allah, walaupun kita tidak dilarang, dan bagus kita langsung mohon surga ya Allah, lunas ya Allah, rezeki ya Allah.
susah lalu kaji Allah. Ini lancar urusan kaji Allah, dikaji hoikan ya Allah. Daun denuah nyata ang diri ini banyak dosa kaji Allah, kaji zalim ya Allah, ampun, nusi mulai. Nah, jadi kita diberitahukan tentang rahasia cara untuk mendapatkan respon kalau bahasa mungkin ya, untuk mendapat jawaban permohonan. Mestikan la ilaha illallah istighfar. Paina iblis kola. Nah, ternyata di situ kandaitan iblis si luar biasa, si musik itu manusia ini. Dia ngaku mengatakan halaqtun nas. Aku bisa kalahkan, hancurkan manusia bizunub dan dosa. Dengan segala cara bagaimana supaya gemar dan suka, bahkan jadi kebanggaan dosa-dosa yang dilakukan. Aku hancurkan mereka dan dosa-dosanya. Walakuni bila ilaha illallah. Tetapi ternyata mereka, aku jadi hancur dibikinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Badaan dirinya ngaku jamak. Nah, ini wa istighfar, la ilaha illallah dan istighfar. Ini yang membuat setan ya kapok, artinya merasa terpukul dan merasa kalah. Kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Nah, falamma itu zalika lagu ndak kumelekal hakal. Setan kan dia mele daka nangano. Aku bisa dikalahkan, dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah, istighfar. Begitu aku tahu ya hal yang demikian itu, aku berbuat cara lain. Ahlaktum bil ahwa, aku hancurkan mereka, aku gagalkan mereka dengan hawanya, hawa nafsunya, tunut politik nafsunya. Nah, sehingga dia keasikan, merasakan kesenangan terus. Dengan cara itu setan bisa mengalahkan kita walaupun kita mengatakan la ilaha illallah. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Sehingga dari itu mereka mengira dirinya dapat hidayah. Jadi kita ketipuan. Nah, yang penting kita sudah tahu rahasianya kalimat la ilaha illallah, kita sudah tahu apa kelebihan-kelebihannya, dan insyaallah sudah menjadi amalan kita. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah nanti untuk berikutnya ya. Mudah-mudahan dan berhalangan di semel lah. Berhalang itu lontor deh, orang tak tajam dari jangan nolah deh. Lagu ini akan jelas saya bawakan kitab ya akan terarah yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kaji pada malam hari ini dan mudah-mudahan kita dapat amalkan, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, mati dari iman sampai masuk surga tanpa urusan. Al-Fatihah, bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.